Warga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu warga kerajaan Allah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memuji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya rindu untuk membacakan beberapa ayat pada Bapak Ibu Saudara yang terambil dalam Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami, Engkau selalu ada buat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu berkumpul untuk menaikkan pujian penyembahan yang termanis bagi Engkau Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan, ya Raja kami. Kiranya Engkau bertakhta atas pujian-pujian umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang dahsyat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah pada pagi hari ini hanya bagi satu nama. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan senyuman yang termanis pada samping kiri kanan Bapak Ibu. Thank you Lord.
Mari sama-sama katakan. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. For all you've given to me. For all the blessings. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. Praise. With an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whoa. Wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Ooh, yeah. For all you've done in my life, you took my sickness. Took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. You took my sin. You took my sin and my shame. You took my sickness. Took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched hand, I will bless your name. bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wanna thank you, Thank you, Lord. I just wanna thank you. wanna thank you, Lord. Whoa. Thank you, Lord. I just wanna. Ooh, thank you, Lord. Hallelujah. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau sangat baik. Bawa saya untuk selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita. Kita sembah Dia. Sebab Engkau baik. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami mau katakan thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, With an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, thank you, Lord.
berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Thank you Lord. Woo. Sebab kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan besarnya Tuhan. Kita dikuduskan sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Mari katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Oh, sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah untuk selamanya. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya takkan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita. Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya takkan tergoyangkan. Bergelora dalam kita. Kau mulia Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang untuk selamanya. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya takkan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita. Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Jatuh. Haleluya. Oh. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kemuliaan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh yeah, dan dikuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembah dan pujian kami. Terimalah Dan hormat kami, oh, oh, sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yeah. Haleluya. Woo. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan. Ayat pokok kita adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dalam ayat kelima berbicara kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Semua kembali pada Kristus. Bukan kembali ke laptop, kembali pada Kristus. Nah, karena dengan perkataan tentang tempat kediaman Tuhan, kita belajar dari mana? Mazmur 84. Mazmur 84 itu Bani Korah berkata kerinduan tentang kediaman Tuhan. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga. Apakah orang lihat Yesus ada di dalam keluarga kita? Apakah Dia kepala keluarga kita? Demikian juga sebuah jemaat. Karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 84 ini ada dua macam berkat yang saya akan bagi di dalam pemberitaan minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah berkat Asher. Asher itu berbahagia, happy, berbahagia. Di dalam ayat keempat dikatakan yang pertama, berbahagialah orang-orang. Perhatikan bukan satu pribadi. Ternyata urapannya korporat saudara, orang-orang ya. For those who dwell in your house. Kalau keluarga kita rukun, harmonis. Orang melihat, wah ini sorga di bumi. Sebab saya melihat makin keluarga itu makin kaya, berpengaruh, makin banyak ributnya saudara ya. Ya ada orang tanya, kamu kok tidak ya, kok bisa rukun? Ya padahal yang tanya ini orang ya pengusaha kaya saudara. Saya bilang pertama tidak ada yang diperebutkan. Tapi yang kedua karena Kristus terutama ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa tanda orang yang bagaimana to achieve kebahagiaan di rumah Tuhan, terus menerus memuji-muji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada Anda bagaimana ketika saya akan dimasukkan ICU karena terkena COVID, maka hati saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya naikkan sebuah lagu biasa. You raise me up. Dan apa yang terjadi? Saturasi oksigen saya naik saudara.
Sehingga saya tidak perlu masuk ke sana ya. Dan saya katakan ICU itu adalah ICU. Kalau saya dipanggil Tuhan, ICU. Yang kedua, berkat Asyir ini orang kalau mau berbahagia, ayat selanjutnya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Banyak orang mengira kekuatannya berapa. Ini 3 capres ini kekuatannya berapa? Kekuatannya itu apa saudaraku? Keuangannya. Tetapi saya mau beritahu kalau orang kekuatannya cuma keuangan. Aduh saudara, engkau akan timbul dan tenggelam. Tetapi kalau kekuatan dalam Tuhan, itulah kita warga negara yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu, Tuhan berkata bukan cuma bangsa-bangsa akan digoncangkan, tetapi juga saudaraku langit juga. Karena itu pastikan kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah ada 2 nih, ada 1 lagi. Ayat terakhir. Ya Tuhan semesta alam berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di sini dipakai perkataan trust. Bahasa aslinya batah. Batah itu trust, fully percaya karena punya pengalaman dengan Tuhan. Percaya tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bukan cuma yaitu belief. Kalau belief itu bahasa asli aman ya. Pisio perjanjian baru. Tapi sini batah. Pastikan kalau saudara punya batah kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan melalui 2024 ini, the joy of the Lord is our strength. God bless you warga kerajaan. Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu
yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan nafasku menyembah
Benarlah nyanyian kami Tuhan, bahwa segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah vessel yang ada di tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah pergunakan Tuhan setiap daripada kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan kemudahan dalam berkata-kata, urapan, dalam menyampaikan Tuhan firman, sehingga Tuhan jemaat-Mu nanti akan pulang dengan diberkati oleh firman. Terima kasih sekali lagi untuk hadirat-Mu. We love you Lord, we love you Jesus. Dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Beracaralah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk hadirat Allah. Silakan saudara duduk. Happy New Year Bali. Rasanya belum terlambat saya mengatakan Happy New Year. Saya datang bersama dengan kekasih saya, yaitu Ibu Anneke. Tolong bangkit berdiri. Nggak rugi saya kejar dia 7 tahun saudara. 3 kali broken hearted dengan wanita yang sama. Tapi akhirnya saya persunting dia, dan dari seorang ibu yang melahirkan 3 anak bagi kami semuanya. Dan saya merasa diberkati sekali. Saudara, hari ini saya akan bawakan sebuah topik, yaitu manusia baru, new, not only new man, tetapi new humanity sebenarnya. Ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua untuk kita lakukan sebagai manusia. Saudara tidak diciptakan sebagai malaikat, saudara tidak diciptakan sebagai makhluk lainnya ataupun binatang-binatang yang lucu-lucu yang biasa dipelihara di rumah-rumah megah dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya diciptakan sebagai manusia. Saya inginkan saudara untuk memahami, berikan waktu ini 45 menit, 1 jam untuk benar-benar mencerna apa yang ada di dalam isi hati saya, sehingga saudara mengerti apa gunanya kita diciptakan menjadi manusia. Dan saya akan ambil dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Saudara, siapa yang tidak tahu perumpamaan ini? Kisah yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang dipukulin oleh orang-orang yang jahat, ditinggalkan berdarah-darah. Kemudian ada 3 orang yang melewati jalan yang sama. Yang pertama adalah imam. Dan imamnya cuma melihat orang yang berdarah-darah ini, kemudian imam itu hanya melampaui, ngambil jalan lain untuk meninggalkan orang yang berdarah-darah ini. Yang kedua adalah orang Lewi, sama yang dilakukan, melihat orang yang berdarah-darah melewatinya. Yang ketiga adalah orang Samaria, di mana dikatakan orang Samaria ini menolong orang yang berdarah-darah ini, bahkan mengorbankan segala sesuatu yang terbaik untuk orang stranger, untuk orang yang dia tidak kenal. Kalau kita lihat perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini, saudara akan tahu persis, bisa menangkap perasaan dan pikiran yang terdapat juga pada Yesus Kristus. Firman Tuhan ini muncul ketika saya siapkan bulan Desember, berita Natal, di mana Pak Gembala sudah mencanangkan judulnya adalah The Visitation. Ketika itu saya terima, saya ingin katakan kepada jemaat saya, apalagi yang saya ingin korbankan di hari Natal, sudah semuanya sudah tahu. Tetapi saya benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, saya inginkan sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Dan Tuhan berikan kepada saya, bahkan memberkati kehidupan saya luar biasa sekali, tentang kemanusiaan daripada Yesus. Kalau kita lihat Filipi 2, saudara jelas tahu bahwa Yesus adalah 100% ilahi, 100% Allah, 100% manusia. Begitu banyaknya yang kita bahas Yesus sebagai Tuhan, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata yang buta, orang yang lumpuh bisa berjalan, semuanya itu ilahi. Tapi berapa banyak daripada mimbar-mimbar ini yang membahas tentang manusia Yesus Kristus. Saya inginkan saudara akan menangkap itu. Sehingga saudara dan saya yang dinamakan manusia ini bisa juga menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus.
Itu penting sekali. Tahun ini diberikan bahwa tahun 2024 ini adalah the kingdom influence. The kingdom influence. Saudara, 3 pertanyaan yang saya selalu berikan kepada diri saya sendiri dan orang lain. Bicara tentang dampak, bicara tentang pengaruh, influence. Pertanyaan yang pertama adalah begini, saudara. Apa orang lain mendapatkan pertolongan dengan mengenal Anda? Mungkin sebelum ketemu dengan Anda, mereka tuh selalu stres, distress, ya, depressed. Tetapi setelah ketemu dengan Anda, ada sesuatu yang membuat kehidupan orang ini benar-benar spark out. Benar-benar bisa hidup begitu. Apa orang lain mendapatkan pertolongan dengan mengenal Anda? Yang kedua, apakah dengan mengenal Anda, mereka tertantang untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan panggilan hidup mereka? Di dalam kehidupan kita semua, kita memiliki the calling of God. Kita harus temukan core-nya itu. Kita harus temukan panggilan itu. Baru kita benar-benar bisa hidup. Kita mungkin bisa berhasil di dunia ini. Manusia sangat mudah terkecoh, saudara. Mereka mengukur keberhasilan dengan apa yang mereka punyai, miliki. Padahal itu sama sekali bukanlah takaran daripada kerajaan surga sendiri. Kalau saudara tidak punya, misalnya belum punya apapun juga yang ada di atas muka bumi, mimpi-mimpi saudara masih tertahan. Tetapi kalau saudara memiliki Kristus Yesus, that's enough. Saya katakan itu kalau saudara benar-benar tahu hikmat daripada Tuhan untuk hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara akan tahu persis berkat apa yang ada, yang saudara miliki dalam kehidupan. Dengan mengenal Anda, apakah mereka tertantang untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan panggilan hidup mereka? Pertanyaan yang ketiga adalah apakah dengan mengenal Anda, hubungan mereka dengan Tuhan semakin dekat, semakin diperbaiki dan lebih stabil. Itu perlu sekali. Dari 3 pertanyaan ini, saya mengambil satu kesimpulan. Terkadang setiap daripada kita harus punya kuasa mengangkat beban. Dan that's power, itu datangnya cuma daripada Roh Kudus saja. Kuasa mengangkat beban. Di mana orang yang sama, orang yang terkapar, orang yang tersudut ini kuat mengangkat beban mereka ketika bertemu dengan Anda. Yes, terkadang mereka Andalah yang menolong pertama untuk mereka bisa bangkit, untuk mereka bisa melanjutkan pertandingan mereka. Tetapi orang itu tidak bergantung kepada saudara. Itu penting sekali. Kita bukan mengalihkan pandangan ataupun juru selamat itu kepada diri kita sendiri setelah kita menolong orang itu. Saya percaya ada banyak sekali di dalam ruangan gedung ini orang-orang yang pemberi. Boleh dikatakan saudara suka memberi, suka menolong. Tetapi janganlah sekali-kali saudara menolong untuk mengikat orang lain bergantung kepada saudara. That's not from the Lord. Nah, saya selidiki saudara, saya cukup lama hidup ini, dan saya selidiki bahwa untuk hidup manusia itu membutuhkan kuasa ilahi, hikmat ilahi, iman percaya. Sebab firman Tuhan katakan, di luar aku, di luar Yesus, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Menjadi influence, saudara membutuhkan hubungan yang erat antara Anda dan Tuhan. Saya sudah melihat sedikit, apa sih yang menjadi impian Tuhan bagi kita semua? Ini bukan impian di siang hari bolong, di mana impian itu merupakan menjadi satu sia-sia, cuma dongeng yang indah saja. Tetapi Tuhan pernah bermimpi. Ketika dia ciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia ciptakan dengan mimpi itu. Mimpi Tuhan buat manusia. Setelah manusia jauh daripada Tuhan,
keluar daripada Taman Eden, mengarungi semua dosa yang ada di atas muka bumi. Mimpi Tuhan cuma satu, saudara, untuk bisa menemukan saudara dan saya menjadi manusia baru, manusia ciptaan baru. Dan saya yakin mimpi ini bukanlah mimpi yang kosong, mimpi yang cuma ada di rumah Bapa di surga sana. Tetapi mimpi ini direalisasikan dengan kedatangan Yesus yang baru saja kita rayakan hari Natal itu. Mimpi ini adalah mimpi untuk bumi. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu di atas muka bumi, dia mengajarkan satu doa. Dan kata-katanya yang pertama adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita bandingkan mimpi Tuhan dengan mimpi kita ngaco lah, ngawur. Tapi mimpi Tuhan itu precise, tertuju. Mimpi Tuhan itu di luar nalar manusia. Bahkan saking kita tidak bisa mengerti hati Tuhan, mimpi Tuhan, sampai diberikannya putranya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia yang kita kira dunia ini sudah bobrok, dunia ini harus kiamat. Tetapi Tuhan mengasihi bumi, termasuk saudara dan saya. Itu menunjukkan satu kasih yang tidak terbatas dan murni. Apa yang terjadi dengan mimpi Tuhan akan dunia yang dimanifestasikan di atas kayu salib? Saya ingin saudara bawa saudara kepada Taman Eden. Di Taman Eden di mana Tuhan berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Di tengah-tengah Taman Eden itu ada satu pohon kehidupan yang memberikan nafas kehidupan bagi makhluk hidup. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, berapa saat yang lalu kota Jakarta di Indonesia ini terkenal sekali dengan polusinya. Sehingga kita harus pakai mask. Tetapi saudara, kalau kita bandingkan dengan keadaan pertama ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan ciptaannya di Taman Eden. Di Taman Eden itu, saudara, ada oksigen ilahi. Oksigen ilahi inilah yang membuat ciptaan Tuhan itu menjadi manusia sejati. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa Anda dan saya tidak dapat menjadi manusia sejati dan benar-benar manusia tanpa hadirat ilahi ataupun kuasa ilahi. Ada amin, saudara? Ada amin di sini bukan nomor satu, saudara ya. Kita katakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah Taman Eden. Dan pohon kehidupan itulah yang memberikan nafas kehidupan kepada Adam dan Hawa, semua makhluk hidup. Sehingga mereka itu bisa mengalami hadirat Tuhan tanpa harus mencarinya dengan sungguh-sungguh, tanpa harus berusaha dengan sungguh-sungguh. God is there. Pada mulanya kehidupan ilahi itu datang secara alamiah. Nature. Bukan diusahakan. Seperti sekarang kita harus bertobat terlebih dahulu. Kita harus dibaptis. Kemudian kita harus benar-benar dipenuhi hidup sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus. Sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya kita dipanggil sebagai chosen generation. Jangan sia-siakan panggilan itu, saudara. Kalau saudara termasuk dalam chosen generation, biarlah saudara menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sebab banyak orang tidak terpilih, tidak termasuk dalam chosen generation. Tetapi kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah chosen generation by the blood of Christ Jesus. Amin. Hargai itu. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah saudara percaya kepada Kristus? Apakah saudara hidup di dalam kehendaknya?
Apakah saudara taat menyerahkan diri kepada Dia? Itulah yang dikatakan chosen generation. Ketika saya siapkan tema The Visitation, berita Natal bulan lalu ataupun tahun lalu, saudara, saya terbentur dengan incarnation ini, inkarnasi. Inkarnasi ini adalah manusia sebagai wadah, kendaraan untuk mencapai tujuan ilahi. Setiap daripada kita memiliki tujuan ilahi. Nah, inkarnasi ini adalah level baru untuk mewujudkan restorasi hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Ternyata dalam perjanjian lama diberikan hukum Taurat pun, manusia tidak ada satupun yang sanggup melakukan 10-10-nya, dan tidak ada yang boleh dikatakan hampir sedikit sekali yang diperbarui kehidupannya. Sehingga ada satu cara lain, yaitu inkarnasi, di mana sang pencipta memutuskan untuk memasuki alam ciptaannya. Bayangkan saudara, sang kekal itu memilih masuk zona waktu. Dalam hidup pun sebagai manusia, dia terbatas 33 tahun hidup di manusia sebagai manusia. Tetapi oleh karena dia manusia, menjadi manusia 100% manusia, maka satu gelar diberikan kepada Kristus, yaitu Immanuel, God is with us. Tuhan beserta dengan kita. Saya temukan saudara, incarnation itu berasal dari kata Latin. Yang pertama in, yang kedua kara ataupun karnis. In itu masuk, kara karnis daging. Jadi berarti God in flesh. God in flesh, Tuhan dalam bentuk daging. Pernah saudara tahu, ketika dia menjelma menjadi manusia, apakah dia frustasi? Apakah dia depres? Dia katakan, oh salib menantiku. Aku bakal disesah, aku bakal dihina, aku bakal diludahi, aku bakal disia-siakan, dikhianati. Saudara, itu perasaan manusia yang kita ingin jauhkan. Kita sebagai manusia, kita tidak mau alami itu. Tetapi Yesus tahu semuanya itu bakal dia hadapi. Apakah dengan sikap dan perasaan bahwa dia itu akan mengalami demikian, kemudian dia katakan, ya sudahlah karena Bapa menghendaki aku lakukan. Ketaatan yang terpaksa. No, saudara. Itu bukan perasaan maupun pikiran Kristus pada waktu dia menjelma menjadi manusia. Saya akan jelaskan dari satu ayat ini. Filipi 2 ayat 5 dan 8. Terkenal sekali ayat. Kalau saudara murid daripada sekolah Alkitab, saudara pasti tahu ini. Yaitu the kenosis theory. Saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini pertanyaan saya. Apa sih sebenarnya yang terdapat dalam pikiran Kristus dan perasaan Kristus pada waktu dia berinkarnasi? Tadi saya katakan kepada saudara, dia tidak stres, dia tidak depres ketika dia tahu persis, wah aku harus jadi manusia, aku harus disia-siakan, aku harus dikhianati, aku harus mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Tidak, saudara. Dia tidak stres sama sekali. Coba, saya inginkan saudara untuk membaca ayat ini 2-3 kali sampai saudara mendapatkan core-nya, sampai saudara mendapatkan benar-benar inti dari firman Tuhan itu. Saya lanjutkan pembacaan ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada satu titik stres apapun juga ketika Kristus menjelma menjadi manusia, ketika Kristus inkarnasi sebagai manusia.
Saudaraku, malahan saya dapatkan ketika saya baca 3-4 kali ayat ini, saya dapatkan, my Lord, dia itu semangat, dia itu excited sekali ketika dia menjadi manusia, saudara. Sebab dia bisa lihat, oleh karena dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dia akan membawa saudara semuanya, bahkan sampai anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit semuanya ada bersama dengan Tuhan di rumah Bapa. Amin, saudara. Dia semangat, dia tidak membandingkan kemuliaannya di rumah Bapa. Dia katakan semuanya tidak sebanding dengan melihat wajah-wajah saudara yang akan kumpul bersama dengan Bapa di sana. Kalau dia semangat menjadi manusia, bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah jadi manusia? Kita masih stres, kita masih depres, kita masih putus asa. Bahkan sudah berpikiran lebih baik aku bersama dengan Bapa daripada menghadapi permasalahannya sedemikian peliknya. Wake up, saudara. Kita harus memahami pikiran dan perasaan Kristus. Kalau saudara dapatkan intisari daripada tulisan Paulus, maka saudara katakan, no matter what, seberapa besar gunung yang ada di hadapanku, bersama Kristus Immanuel, aku akan mengalahkan, meminggirkan semua gunung-gunung permasalahan ini dari kehidupanku. Haleluya. Tidak ada satu pun yang saudara alami lewat daripada pikiran dan perasaan Kristus. Ditegaskan di Lukas 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudara, kadang-kadang kita lihat bahwa gembala ini mendapatkan, dia punya 100 ya, domba, kemudian kehilangan 1, yang 99 ditinggal. Kemudian dia cari 1 itu. Dia cari 1 dan ketika ditemukan yang 1 ini, saudara, digendong 1 ini. Bahkan firman Tuhan katakan begini, gembala itu sukacita. Menggambarkan sekali lagi, Yesus bukan stres ketika dia menjadi manusia, ketika salib ada di hadapan dia. Yesus gembira menjadi manusia. Yes, I have to die. Aku harus mati. Tetapi aku akan membawa begitu banyaknya jiwa untuk kembali ke Taman Eden. Haleluya. Ilustrasi ini tidak berhenti di sini. Kemudian dikatakan juga tentang dirham yang hilang. Ketika seseorang yang kehilangan dirham itu, dia mencari seluruh rumahnya, dia nyapu dan lain sebagainya. Ketika 1 yang hilang itu ketemu, saudara. Firman Tuhan katakan gini, ya, dia katakan kepada tetangga-tetangganya, bersukacitalah bersama dengan aku. Ini kisah aneh sekali. Kalau saudara ketemu sesuatu yang hilang di rumah saudara, saudara ngomong sama teman-teman, bahkan katakan, yuk pesta yuk, karena aku menemukan ya apa yang hilang daripadaku. Lah bicara tentang dirham ini, yang hilang itu 1 ketemu, saudara, jadi tidak hilang lagi. Tetapi dengan mengundang teman-temannya untuk pesta, itu akan mengeluarkan berapa dirham lagi. Tetapi dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah bersama dengan aku. Sekali lagi ayat ini menekankan, Yesus tidak stres. Yesus tidak depres sebagai manusia. Dia berkorban untuk kita semuanya. Tapi dia excited menjadi manusia. Pertanyaannya, kita sudah manusia. Apa kita stres? Apa kita putus asa? Apakah kita mengutuk kehidupan ini? Kita mengutuk orang lain. Kemudian kita katakan, lebih baik engkau cabut nyawaku, Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita semuanya. Siapa yang percaya akan hal itu? Sekali lagi ayat ini menjelaskan di Lukas 15 ini, anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang ini ketika ketemu, saudara sudah tahu lah ilustrasi ini. Bapak itu sukacita, bahkan mengatakan sekarang kita pesta. Nah, inilah pikiran dan perasaan sukacita yang mendatangkan yang hilang ini. Saudara tahu, ketika Yesus jadi manusia, saya tidak bahas keilahiannya,
Tapi dia secara manusia. Kita ukur yuk dengan manusia kita. Mungkin saudara katakan begini, Yesus tidak ngalami seperti aku. Dicerai, ditinggalkan, dikhianati. Bahkan anak kandungku sendiri ya menusuk aku, memperkarakan aku dan lain sebagainya. Yesus tidak ngalami hal itu. Sebentar saudara, time out. Saudara tahu kalau saya bahas tentang the Son of Man, anak manusia. Dari lahir saja saudara, dia sudah lahir bukan di rumah sakit. Ya, putra saya lahir di rumah sakit kasih ibu. Ya, 30 tahun yang lalu. Bukan di rumah sakit, bukan dilayani dengan bidan-bidan yang profesional, enggak, saudara. Yesus lahir pun sudah ada di tempat yang kurang bersih dan enggak comfortable, enggak nyaman, saudara. Kemudian terdengar juga ketika dia berapa bulan Raja Herodes itu saudara langsung mengeluarkan decree keputusan saudara untuk membunuh semua baby yang 2 tahun ke bawah. Saudara. Hidup harus lari bersama dengan kedua orang tuanya. Kemudian ketika dia dewasa saudara, dia dicaci maki, dia tidak dipercayai oleh saudara kandungnya sendiri yang lahir dari satu rahim ya, yaitu Maria sendiri. Ketika hendak memulai pelayanan, dia sudah dicobai ya dengan sangat luar biasa sekali temptation daripada iblis. Kemudian dia juga istilahnya itu dia bumper ya, istilahnya dia bersenggolan dengan orang-orang yang saat itu bisa divonis berpenyakit yang mematikan sekali, tetapi dia tidak pernah takut. Dia mengalami kesedihan, bahkan dikatakan Yesus pernah menangis. Pernah juga mengeluh. Dia mengalami pengkhianatan, dia mengalami tahu artinya apa yang dikatakan tidak setia. Dia mengalami physical pain. Bagaimana dia disesah dan lain sebagainya. Dia pernah tidak dihormati, dia pernah dituduh, difitnah. Dia mengalami ketidakadilan secara manusia, dia mengalami violence, dia mengalami death juga. Kalau kita mau singkapkan secara humanity of Christ, kita tahu hidupnya tidak mudah walaupun dia anak Allah. Tetapi selalu dia katakan, Anda jadi aku jadi manusia. Biar malaikat saja engkau kirim utusan-utusan Bapa, malaikat-malaikat. Tetapi dia excited untuk bisa melihat wajah-wajah saudara ada bersama dengan Bapa oleh karena saudara percaya kepada Kristus Yesus. Wow. His calling, his mission was to suffer. And suffer he did. Panggilan dia, misi dia adalah untuk menderita. Dan dia menderita sebagai manusia. Dan konstan loh, penderitaan itu konstan, saudara. Untuk Mesaya, untuk Mesias, penderitaan itu adalah makanan sehari-hari. Dia menderita di tempatnya. Sebenarnya dia menderita untuk kita, saudara. Dia menderita untuk saudara dan saya. Our place. He suffer in my place. Our place. Dia ingin menyadarkan kepada saudara, penderitaan apa sih yang saudara alami hari ini? Masakan gitu saja saudara sudah maki-maki Tuhan, tidak mau doa, tidak mau ke gereja, sudah berhenti memberi, sudah quit semuanya. Sudah waktunya tahun 2024. Saudara smell the righteousness and wake up. Wake up. Setiap tahun Tuhan berikan kepada kita, kita ngomong ini tahun yang baru. Baru itu berarti kita tidak tahu, saudara, apa yang kita akan unduh, apa yang kita akan alami, apa yang kita terima. It's a newness, baru. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara punya Yesus di dalam hati, 2024 ini akan menjadi tahun yang baru. Tahun yang mendatangkan berkat, tahun yang penuh dengan influence. Saudara akan menjadi garam dan terang dunia. Dan kita lihat saudara,
Saya bahas tentang a good Samaritan. Pertanyaan dari para ahli Taurat ini adalah begini. Ya, pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan good Samaritan ini adalah pertanyaannya ya adalah ini, saudara. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal. Konsep yang berpengaruh di sini adalah bagaimana memperoleh hidup yang kekal, kehidupan setelah kematian. Saya tak minggir sebentar, saudara, daripada topik ini, karena ini ada pikiran yang mengganggu saya beberapa saat yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya membaca berita ada seorang pemain film, aktor dari K-drama yang sangat terkenal sekali, Lim Sun Kyun, mati bunuh diri. Sekarang diselidiki oleh polisi dan lain sebagainya karena ada threaten, karena ada blackmail. Karena dikatakan dia dituduh untuk menggunakan obat-obatan. Saudara, mungkin dunia artis di sini dan dunia artis di Korea sangat different sekali. Standar yang diberikan di Korea itu sangat tinggi sekali. Kalau saudara ya istilahnya jadi artis dan mewakili, misalnya mewakili perusahaan Amidis ini, saudara ada kontrak dengan Amidis. Kalau saudara ya sebagai representatif dari perusahaan Amidis ini, saudara apa istilahnya? Karnis, istilahnya membuat ya celah ataupun membuat jelek perusahaan itu, saudara akan dituntut balik oleh perusahaan. Adalah no-no, saudara, untuk K-drama aktor ataupun aktris untuk mereka melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya dikatakan Lee Sun Kyun ini bunuh diri. Dan bukan cuma dia loh yang banyak bunuh diri. Anak-anak muda umur 24, 25, 27, bahkan di bawah 30 itu banyak sekali. Mereka bunuh diri pada waktu mereka sedang top. Yang saya ingin pertanyakan adalah begini. Apa yang membuat cara berpikir orang Korea ini agak beda dengan orang Asia lainnya? Ketika sang aktor ini bunuh diri, saudara, saya sempatkan, pardon me, saya sempatkan untuk melihat film dia yang berjudul My Mister. Kemudian dalam film itu saya pelajari, saudara, kebanyakan daripada cara orang Korea untuk berpikiran tentang kehidupan ini adalah reinkarnasi. Ketika ditanya umurmu berapa, kita tidak berani jawab 60, 25, 40, tidak berani. Mereka akan menjawab kalau mereka di luar Kristen, mereka akan menjawab begini, aku tidak tahu umurku berapa. Mungkin 20,000. Sebab aku tidak tahu berapa kali aku reinkarnasi. Itu menyesatkan sekali. Saudara. Firman Tuhan katakan engkau ya mati cuma sekali kemudian dihakimi. Begitu cepatnya mereka putus asa, begitu mereka cepatnya mereka mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa ini. Hidup itu untuk mereka tidak ada harganya, walaupun mereka ada di top. Ini yang menjadi mengganggu saya, is bother me. Saya katakan, what's happening sebenarnya? Untuk Lee Sun Kyun ini, saudara, saya mau katakan dia dibuktikan, dia diperiksa, ya air seninya segala macam, tidak dibuktikan, tidak ditemukan adanya obat, tetapi toh dia ngambil nyawanya sendiri. Karena banyak orang tidak menghargai hidup, saudara. Orang Farisi ini melewati orang yang berdarah-darah ini, orang Good Samaritan. Melewati, Imam Lewi juga melewatinya. Karena apa? Mereka ngomong begini, nah telat, khotbahku telat, mimbar lebih penting daripada orang yang berdarah-darah ini menolong. Tetapi beda dengan Good Samaritan.
Orang Samaria yang baik hati itu ketika melihat orang ini, versi saya, dia mengambil tubuhnya, menaruh di Hyundai-nya, kemudian bawa dia ke rumah sakit, bahkan naruh kredit card-nya di sana, dikatakan semua charge dalam kredit card ini. Kalaupun nanti max kurang, aku datang, aku akan bayar semuanya. Andai kata suatu saat keesokan harinya orang yang berdarah-darah ini bangun dan ketemu dengan Good Samaritan, dia akan bertanya begini, mengapa engkau menolong aku? Aku kenal engkau juga tidak. Mengapa engkau menolong aku? Paling-paling orang Samaria ini akan berjawab begini, sebab engkau ada di jalanku. You see, Anda tidak mampu menolong semua orang, tetapi Anda mampu untuk menolong orang yang ada di jalanmu. Dan itu merupakan divine appointment. Ketika saya selesai tadi kebaktian pertama, saya diajak oleh panitia ya, Mbak Tuhan di sini untuk makan nasi pecel di bawah, saudara. Ibu Foni Wijaya datang, saudara, dan memberikan satu buku dari almarhum Pak Pendeta Edi Wijaya. Judulnya adalah The Good Samaritan. Saudara, I miss him. Sejak semula saya khotbah di tempat ini, ketika makan siang beliau selalu menemani saya kalau beliau masih ada. Saudara tahu, tidak ada ilustrasi yang lebih lagi. Kalau saudara mengenal Bapak Edi Wijaya, saudara tahu persis, he is a good Samaritan. Bukan terlalu banyak di mimbar ini semua orang tepuk tangan, semua orang mengenal dia. Tetapi dia akan selalu menolong orang yang membutuhkan. Ketika dia temukan di jalannya, dia selalu mengulurkan tangannya. Tidak pernah say no. He is truly good Samaritan. Dan saya percaya dia sudah menerima upahnya. Dia sudah menerima mahkota kehidupan bersama dengan Bapa saat ini. Dia memerintah nantinya. Andai kata kita bisa meniru, kita bisa mencontoh pikiran dan perasaan Kristus, maka saya percaya begini, saudara, andai kata kita semua bisa bergerak menolong orang yang ada di jalan kita, dunia ini akan berubah menjadi dunia yang baru. Tahun ini, biarlah saudara lihat influence itu bukan karena saudara lebih nanti sekolah Alkitab dengan tujuan saya akan khotbah melalui mimbar ini. No, that's not influence. Influence itu apa? Ini loh saudara, the purpose of influence is to speak up for those who have no influence. Untuk orang-orang yang tidak, yang terkapar, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak bisa berteriak, bersuara, you give them influence. Mereka, saudara lah yang mewakili mereka untuk berbicara. It's not about you, it's always about other people and the kingdom of God. Selalu berbicara tentang Tuhan. Juga saya perhatikan, saudara, sangat penting sekali tentang mentor. Siapakah mentor Anda? Apa yang dikatakan ya gaya-gaya sekarang, zaman sekarang mentor, menti. Dulu sih zaman saya adanya cuma mentos, saudara. Sekarang mentor, menti dan lain sebagainya. Bukan cuma ya kita kata-kata dan diajar pengajaran mereka. Oh ya, semuanya itu memberikan informasi kepada kita. Tetapi kuncinya, saudara, siapa mentor saudara itu, itulah yang akan menjadikan diri saudara. Sebab ini seperti COVID-19 begitu, saudara, sangat cepat sekali menularnya. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang besar, berdiri dengan orang di sekitar orang-orang hebat, maka jiwa saudara itu akan semakin berkembang. Saudara tidak akan semakin cepat putus asa. Selalu cerita mereka, saudara, akan selalu bisa menembus apapun yang menjadi permasalahan mereka, saudara, bersama dengan Tuhan. Anda akan merasa lebih besar, lebih berarti, lebih luas, lebih punya potensi dan lebih bertujuan kalau saudara kumpul ataupun punya mentor dengan orang-orang yang hebat ini. Tetapi kalau mentor saudara
orang yang kecil, orang yang cuma suka ya bicarain orang lain, menyalahkan orang lain, maka saudara, kehidupan saudara akan menjadi negatif dan Anda merasa lebih kecil, lebih tidak berarti dan harus berusaha untuk punya influence itu. Influence, apakah kita menghasilkan ataupun Tuhan yang memberikan? Saya ingin saudara melihat dari doa ataupun praise song daripada Daud ini. Terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 11. Saya baca ya. Daud mengatakan demikian, saudara. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Seperti lagu kita yang terakhir tadi. Ya, segala-galanya yang ada di langit di bumi adalah punyamu. Punyamulah kerajaan, sebab engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan kemuliaan berasal daripadamu, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan daripadamulah sendirinya persembahan yang kami berikan kepadamu. Suatu praise song yang sangat berarti sekali. Dari perkataan ataupun lirik daripada lagunya Daud ini, saya temukan satu hal. Saya temukan bahwa tidak seorang pun yang bisa memberi kepada Tuhan. Tetapi semua itu hanyalah mengembalikan kepada Tuhan. Saya tidak bahas Maleki 3. Tapi berapa banyak di antara saudara yang sudah mengembalikan persepuluhan kepada rumah Tuhan ataupun ya kepada satu proyek yang Tuhan memang berikan di dalam kehidupan saudara. Apa yang kita terima ini, kalau kita katakan aku memberi kepada Tuhan, itu semuanya saudara adalah karena ya recycle saja saudara. Segala sesuatu diberikan kepada Anda dan apapun yang Anda berikan itu berasal dari pemberian Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, kita tidak mampu untuk memberikan apa-apa. Dan pemberian utama saudara bukanlah things, bukanlah uang saudara, bukanlah ya sesuatu saudara, tetapi diri saudara sendiri, si pemberi itu sendiri. Kita harus menjadi versi yang terbaik di tahun 2024 ini. Apa yang Tuhan ciptakan itu ya untuk kita menjadi manusia kingdom man and kingdom woman itu harus terjadi. Jangan tertunda lagi. Maukah saudara dan saya untuk melakukan mimpi daripada Tuhan? Perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini telah memberikan tujuan dan arti tugas kita sebagai manusia, yaitu berbuah lebih lebat lagi. Saudara, untuk menjadi manusia itu adalah tugas sakral. Sakral. Jangan pernah pikir saudara berdoa untuk mati lebih dulu daripada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, selalu ada jalan keluar. Sebab dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Never give up, die hard. Kita dinilai bukan karena talenta kita, tetapi oleh karena fruit, oleh karena buah hasil kita. Nah, apakah buah itu? Tuhan di dalam kita yang bersinar sehingga kita menjadi orang Samaria yang murah hati ini. Orang lain, stranger, orang asing merasa diberkati dengan mengenal kita. Kita memberi kembali apa yang sudah kita terima. Sudahkah saudara mengembalikan dari berkat yang Tuhan berikan kepada saudara setiap bulannya secara konsisten dan secara setia? It's very important. Kelihatannya, wah ini cuma ya digunakan, aku tidak tahu digunakan apa. That's not your business. Itu urusan Tuhan.
Kita masuk dalam topik chosen generation. Saya mau katakan kepada saudara, Mazmur 128 ayat 5 dan 6 ini luar biasa sekali. Dikatakan begini, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ini ucapan berkat untuk Israel dari Sion. Sion itu mewakili hadirat Tuhan yang sangat unik sekali. Kumpulan orang-orang kudus itu bisa dikatakan di Ibrani 12 ayat 22 dikatakan engkaulah Sion yang hidup itu. Sudah tahu zaman dahulu orang Yahudi itu membawa anak-anak mereka ke bait Allah untuk menyembah Allah. Sebab orang Yahudi itu percaya bahwa hadirat Allah itu identik dengan berkat Allah. Mazmur 16 ayat 18 mengatakan demikian ketika Yesus berbicara kepada Petrus, engkaulah batu karang itu, di atas batu karang ini aku akan dirikan gereja. Yesus mendirikan gerejanya di atas muka bumi ini dengan menggoreskan kuasanya dalam sejarah manusia. Gereja menjadi lembaga legislatif sudah di bumi mewakili kerajaan surga. Gerejalah yang melawan penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa jahat di bumi ini. Gereja. Nah, target setan cuma satu. Jauhkan manusia dari gereja atau jadikan manusia untuk tidak menjadi gereja. Makanya kita lihat begitu banyaknya anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anaknya Tuhan menjadi manusia lemah sekali. Karena kalau kita lihat dari background kehidupan mereka secara keluarga, mereka tidak dibangun dalam keluarga itu. Orang tuanya ya tidak mengharuskan anak-anak untuk cari hadirat Tuhan, membiarkan keputusan mereka saja. Tahun 2024, rubah kehidupan saudara, ambil otoritas itu. Katakan, anakku, ayo ke gereja bersama dengan aku. Sebelum mereka mengenal apapun juga untuk menjadi gereja. Kita ajak ke komunitas yang kudus ini. Supaya mereka dipenuhi dengan firman Tuhan. Supaya kehidupan mereka akan berubah. Menjadi sama seperti Kristus berjalan di atas muka bumi. Amin. Penting saudara. Tiba saatnya Tuhan akan membangun mulai dari satu pribadi. Dan mereka akan memperhatikan keluarganya. Pribadi itu mana? Ya saudara dan saya tahun ini. Luar biasa sekali. Saya mau katakan kepada saudara, saya tinggalkan dengan ini. A kingdom man isn't measured by his belongings and titles, but his impact and influence. Saudara tidak diukur dengan apa yang saudara naiki, apa yang saudara miliki. Berapa banyak degree saudara. Tetapi apa yang saudara sudah jadikan, ya, kehidupan saudara menjadi dampak dan pengaruh bagi sekeliling saudara. Penting sekali. Saya inginkan kita semua untuk mengawali tahun 2024 ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Biarlah Dia yang mengerjakan sesuai dengan kehendak dan tujuan bagi kehidupan kita semua. Saudara setuju? Saudara setuju? Katakan amin saudara. Kita harus memasuki tahun ini dengan cara yang baru, menjadi manusia yang baru. Yuk kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang saya ingin saudara untuk menyanyikannya bukan dengan suara yang merdu, tetapi ini menjadi satu persembahan yang sakral yang saudara persembahkan untuk tahun 2024 untuk Kristus Yesus. Judulnya adalah Because of Who You Are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who
worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Give him glory. Because of who you are, I give you praise. Give him your praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Lord, I worship you. Because Angkat kedua tangan saudara. Biarlah saudara mengalami Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. my provider. Jehovah Nisi. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, Let the shalom fall upon your life. of peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Siapa Yesus bagi saudara? Apakah dia cuma juru selamatmu, menyelamatkan saudara dari neraka? Siapakah Yesus bagimu hari ini? Apakah dia Tuhan saudara? Apakah dia Raja saudara? Apakah dia juru selamat saudara? Biasanya kita tendensi untuk mengucap syukur kalau Tuhan memenuhi doa-doa kita. Kita mulai derumel, kita mulai ngomel, kalau menantikan lama sekali doa itu dijawab. Siapakah Yesus bagi saudara? Selama 40 tahun saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya temukan satu hal. Tuhan yang sudah percayai, saya percayai, adalah Tuhan yang setia. Dia buktikan dari generasi kepada generasi berikutnya. Dia itu setia. Dia itu baik. Tidak ada satupun tangan yang terulurkan kepada dia, dia tolak. He's more than good Samaritan. He's our good shepherd. Ketika saya mencari Tuhan, sometimes waiting, menunggu itu sangat menjemukan. Tetapi saya temukan satu rahasia yang saya ingin berikan kepada saudara. Dengarkan ini. Bicara dengan Tuhan, itu tidak ada nafas yang terbuang sia-sia. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak ada kekuatan yang bakal sirna. Menunggu Tuhan, itu berarti tidak ada waktu yang hilang. Saya ingin saudara mencamkan ini. Percaya Yesus hari ini. Percaya Yesus di awal tahun 2024 ini. Maka saudara tidak akan pernah terhilang. Sebab dia adalah gembala yang baik. Angkat kedua tanganmu. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, Angkat tangan saudara. Kasihi dia. Cintai dia. Lord, Oh, I worship you, Lord Jesus. because of who you are. Because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nisi. Jehovah Nissi, Lord,
Hamba minta Tuhan kiranya Roh Kudus akan mengerjakan Tuhan kebenaran demi kebenaran dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini. Komunitas inilah komunitas kudus Tuhan. Biarlah jadikan hidup kami kudus Tuhan. Begitu banyaknya malapetaka di luar ini Tuhan yang benar-benar membuat nama-Mu jelek Tuhan. Tetapi Tuhan biarlah keluar dari lembah pujian ini Tuhan, benar-benar pujian yang mengharumkan nama Kristus Yesus saja. Biarlah setiap Tuhan orang yang ada di tempat ini Tuhan mengalami hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu adalah identify dengan berkat-Mu sendiri Tuhan. Oh Yesus, hamba minta Tuhan kiranya Tuhan kemurahan-Mu Kau curahkan di tahun 2024 ini. Tahun ini sangat beda sebab kami menjadi manusia yang baru. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu yang belum terlayani bisa mengangkat tangan, rekan-rekan asyir akan membantu. Baik, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Ada satu pribadi yang sudah disampaikan tadi dan memilih kita hari ini dan meneguhkan kita kembali bahwa pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Dan hari ini kita memperingatinya dan kita merenungkannya kembali. Begitu besar kasihnya kepada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan-lahan angkat anggur ini di tangan kananmu. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Kau cek kembali. Kau telah melewati tahun 2023 bersama dengan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, dan kau ada hari ini. Karena ada perjanjian darah ini yang menukar hidupmu dan hidupku kepada jalan yang terang untuk memperoleh hal yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, angkat tinggi-tinggi anggur ini. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perjanjian kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur. Oh haleluya. Kipara lama sira lama tara lama yara lama. Kipara lama to. Kimara lama se. Kipara lama yara lama se. Haleluya, haleluya. Kira lama sikira lama ya. Haleluya.
Oh, ralama siki para lama takara lama. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku naikkan syukur bagimu. Keralama sikiralama takaralaba se. Ko papa takara takaralabo siki paralaba yaralaba si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memasuki hari demi hari bersama dengan Engkau karena kesetiaan-Mu. Kami mengklaim semua firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami menerima benih yang terbaik. Di dalam nama Yesus, ajarkan pada kami untuk tetap tekun, untuk tetap setia. Karena Engkau terlebih dahulu setia untuk kami. Kami klaim firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus disapa guru yang baik, apa jawabannya? Only God is good. Amen. Tapi semua daripada kita percaya yang maha baik tinggal di sini. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saya nyanyi gini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tapi saya juga nyanyi gini. I'm not so good. Akui. I'm not so good. I'm not so good. Only God is good. Ayo akui. I'm not so good. I'm not so good. I'm not so. Angkat tangan. Only God is good. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Hanya berkat Tuhan membuat kita lebih dari Good Samaritan, Good Balian, Good Surabayan, Good Jakartan. Haleluya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara, memerintah dalam hidup saudara, menjadi berkat buat banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan nama Bapa kita dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.